Belum. Ya dari sini dulu ya. Iya. Nah, ini tuh namanya PCR. Kepanjangan PCR ada yang tahu? Yang buat COVID itu kan? Ya, benar. Benar, tapi bukan Apa buat PCR? COVID. PCR. Iya benar. PCR apa? Kepanjangannya? Polimerase chain Chain reflect reaction. reaction. Apa tadi teh? PCR teh? Polimerase chain Reaction. Sekali lagi apa? Polimerase chain reaction. Nah kan kalau ke PCR kita harus kita butuhin sampel kan? Iya. Nah sampelnya tuh dimasukin ke sini, namanya tube ya gitu. Sebelum nyiapin sampel kan kita harus preparasi. Karena ini tubenya kecil kan nggak mungkin kalau organ tubuh manusia hewan dimasukin ke sini kan nggak mungkin, harus preparasi sampel, harus diperkecil gitu ya. Iya. Nah sampelnya itu bisa dari tumbuhan, dari hewan, dari darah, bisa dari apa ya, organ-organ hewan. Kalau di manusia kan Daun bisa daun. daun bisa, kalau di manusia kan cuma pakai darah ya, nggak mungkin Iya. pakai organ. Kita lakuin preparasi, nanti tuh ada kitnya, jadi nggak cuma sampel doang. Nih misal kita pakai kit yang ini, nanti tuh kayak kita harus nambahin protein, harus disentrifugasi, jadi udah ada prosedurnya. Iya. Itu wajib. Iya. Itu nggak akan kebaca nanti. Iya. Nah kan udah selesai nih kita preparasi sampelnya, baru kita running pakai PCR. Tahapan PCR tuh ada 3. 1 denaturasi, 2 annealing, Annealing, 3 extension. extension. Ada apa aja? Denaturasi, annealing, extension. Extension. Di denaturasi ini mengalami penaikan suhu. Suhunya itu di 92 sampai 98. Kan karena naik suhunya, yang tadi si DNA-nya tuh cuma 1, di-copy sama dia jadi 2. Karena kan PCR ini fungsinya untuk ngegandain kan, nge-copy, ngegandain, memperbanyak gitu. Pokoknya digandain dari 1 jadi 2. Nah, terus Jadi gini, di terus itu tadinya kan DNA itu double strand yang gitu-gitu, Ya. gitu kan. Hmm. Nah, karena dari pemanasan jadi dia bisa jadi single strand. Oh. Terus di tahapan yang kedua, di annealing, suhunya turun. Jadi 56 sampai 65. Di sini itu si primernya kayak memperbanyak rumah-rumah buat nanti ditempatin sama nukleotida. Kan dari gini nih 2, terus ini tuh primer kan, tiap ini pasti punya primernya kan. Dan itu bikin rumah banyak banget, rumah-rumah kosong. Yang kedua tuh diperbanyak, primer tuh memperbanyak diri buat nanti di proses yang ketiga namanya extension. Extension itu suhunya naik lagi buat menstabilkan suhunya di 72. Nah, di yang proses yang ketiga ini kan primer nih ya, banyak udah punya rumah, nanti diisi nukleotida. Jadi kan makin banyak. Itu kan baru 1 siklus nih. Siklus selanjutnya gitu lagi, dibagi 2 lagi. Memperbanyak lagi, diisi lagi gitu. Tadi tahapan yang pertama apa namanya? Denaturasi. Di denaturasi itu ngapain? Penggandaan. Penggandaan DNA-nya. Ya. Kayak diduain gitu ya, dikopiin. Yang kedua apa? Annealing. Annealing. Suhunya berapa? 56 sampai 5. di ini ngapain? Primernya memperbanyak. Banyak rumah-rumah. Pokoknya primer memperbanyak gitu ya. Di tahapan yang ketiga extension itu apa? Extension tuh. Penurunan suhu. Penaikan Kenaikan biar stabil. 70. 2. Nah itu tuh baru si nukleotidanya menempatkan gitu, kayak menempel di primer itu. Kan yang pertama tadi dijadiin 2 si DNA-nya, yang tadinya 1 jadi 2. Yang di kedua itu proses annealing itu si primernya memperpanjang. Yang ketiga itu prosesnya kayak menempel di primer yang tadi kan udah punya rumah. Nah, nempel di situ. Jadi proses yang kedua tuh belum nempel. Belum, baru bikin memperpanjang doang. Tapi belum ditempelin sama si nukleotida. Itu, ngerti Ini ya? kayak gimana ya kalau di kehidupan sehari-harinya mah kamu tuh pacaran. Nah, putus. Nah, udah putus teh kan udah masing-masing. Nah, Dia bikin rumah tahap baru. kedua, kalian tuh CLBK lagi nih, tapi belum jadian lagi.
Ya kan ya udah masing-masing kehidupan masing-masing. Nah yang ketiga, Kandas. enggak balikan lagi kamu terus nikah punya anak kayak Yang gitu. itu jadi kayak banyak. Nah, kan ini tuh proses PCR itu runningnya bisa sampai 40 siklus. Ini kan makin banyak ya. Iya. Satu siklus aja jadi berapa? Dikali berapa? Kan memperbanyak. Siklus yang kedua banyak lagi. Ada rumusnya. Udah belajar belum sih bioteknologi? Belum. Nanti ada rumusnya. Belajar tapi belum belajar materi itu. Nanti tuh bakal kayak ada diperbanyak jadi banyak kan? Karena fungsinya itu PCR buat ngegandain DNA, mengcopy DNA. Ngerti ya? Iya. Udah cukup? Cukup. Nah, kita kan nggak tahu nih, kita tuh prosedur yang kita lakuin itu udah bener apa belum. Iya. Nah, kita pastiin pakai yang namanya electrophoresis gel. Ini nih yang ini. Foresis. Foresis. Elektroforesis. Gel. Di sana itu ada yang namanya ini cetakan. Yang ini cetakan, yang ini namanya sisir. Ini cetakan, ini sisir. Nanti kan medianya itu agar, karena kan namanya juga electrophoresis gel, berarti ini juga agar. Agarosa ya, agar, pakai agar. Terus nanti si sisir ini dipasang di sini. Nah, gini. Jadi kan belum kering nih si agarnya. Oh, belum kering. Dicabut, kan jadi bolong-bolong, ada sumuran-sumuran. Nanti dimasukin ke situ. Yang ujung awal ini isinya primer. Yang ujung sini juga isinya primer. Tapi kalau yang di tengah ini isinya sampel sama reagen. Loading dye biasanya. Nanti cari tahu ya, loading dye itu apa. Ngerti? Ini apa tadi? Cetakan, Ini sisir. Nah, kalau udah selesai, udah kering, udah masukin sampel dan lain-lain, kita pakai elektroforesisnya. Kita masukin isi agarnya ke sini. Nah, di sini itu ada buffernya, ada air. Nah, itu namanya buffer. Itu tuh katalisator medan listrik. Ya. Nah, Terus enggak? Tanya dong, enggak. Mau cobain ya? Nyetrum nggak sih? Itu dikit. Dikit. Enggak Nah. sampai mati. terus ini tuh ada Kalau cara voltase. nyimpannya gimana ini teh? Nanti bakal ada di sesi Oh, US. iya. Dimasukin doang gini kayak gini. Oh iya. Si agarnya. Yang ini ada tegangan, ada waktunya. Ini bisa disesuaikan sama kita mau berapa. Di literatur yang kita pakainya berapa. Misal di 100, voltasenya tegangannya di 100, kita setting di 100, waktunya misal 15 menit, 30 menit, kita sesuaiin sama yang kita pakai. Jadi alat ini tuh buat memastikan prosedur yang kita gunakan tuh bener atau enggak. Tuh, ngerti? Mau nyoba enggak ya? Nah kan udah sesuai nih, udah selesai nih ngelakuin si pemastian itu. Tapi kan kita belum lihat, nggak bisa lihat hasilnya gimana. Ya kan kayak di kasat mata nggak bisa lihat nih, pakai mata doang nggak bisa. Kita visualisasi pakai ini. Ini namanya blue light. Kalian tuh KLT? Tahu. Nah ini tuh kayak UV. Tuh. Nah masukinnya. Ini angkat. Terus ini angkat lagi. Fotokopi. Tapi ini mah kayak UV. Kayak di 254 ya? Kalau di Iya, iya. Tapi cuman ini enggak berforensi si agar. Nah, kan si agarnya, agarnya kan kesiniin. Terus kita tutup, kita simpan, Ini kan sumuran ini. baru kita nyalain. Gitu. Ini yang sumuran di sisinya. Canggih. Dimasukin ke situ jadi dia nanti bakal naik. Terus bakal kayak gini. Nah, kalau hasilnya ada warna gitu, berarti itu udah sesuai. Yang kita kerjain itu benar. DNA-nya ada. Gitu. Jadi warna putih gitu. Kalau dilihat gagal tuh di situnya apa gitu? Dia nggak naik biasanya. Nggak ada warnanya. Gitu. Nggak naik, nggak akan ada bercak kayak gini. Jadi kayak bener-bener kayak tengah KLT. Kan kalau naik berarti oh itu tuh ada. Nggak bisa, nggak naik. Beneran kayak hitam kayak gitu. Nah. Udah ya, ini apa namanya? PCR. Ini ini Sisir. ini Cetakan. kalau ini Elektroforesis gel. apa? Elektroforesis gel. Kalau ini Belum di ini PCR juga. PCR. Tapi ini mah yang real time, bener. Ini yang PCR gitu. PCR. Ini yang real time.
ini yang konvensional. Nanti bahas di pembahasan bedanya apa. Yang konvensional tuh apa, kelebihannya tuh apa, kekurangannya apa. Ini kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu. Nah kan kalau ini mah prosesnya dari sini ke sini ke sini gitu ya. Kalau ini mah nggak perlu ke sini. Iya, karena ini lebih canggih. Jadi udah ketahuan dalam satu alat gitu. DNA-nya tuh apa gitu, udah kelihatan kalau di sini. Gitu. Sekali maintenance. Ngerti? Kalau ditanya tahapan PCR ada apa aja? Ada denaturasi. Analyze, extension. Ingat-ingat ya, nanti toknya ada kuis. Siapa yang mau reaksi nanti ke PCR? Nggak mau. Nggak tahu ini. Nggak tahu gitu. Dulu sama foto dulu teruji. Orang-orang sabar. Susah Nah, gak orang sih? sabar cocok. Sabaran sih berarti. Banyak gagalnya nggak teh? Iya. Iya itu. Iya. Kan soalnya Sabar. Tapi kalau pakai itu kayaknya kesalahannya gagalnya sedikit ya kalau pakai yang real time. udah difoto Cuma akunya. Enggak dong alatnya. Nah, minta ya. Boleh. yang ketahui ya fitnya. Tapi seru, nanti kalian nggak akan ngantri alat tahu kalau misalkan PCR. Karena jarang. Oh iya. Ambilnya ya teh. Yang satu orang kan belum ada. Jarang. Mahal. Aku rusak. Biasanya pengujian apa sih itu tuh? Bebas, misalkan kalian mau memperbanyak DNA, kalian misalnya punya tanaman nih, kalian punya tanaman, terus kalian tuh pengen memperbanyak si DNA tanaman ini, gitu. Kalian bisa pakai PCR. Nanti ada di sesi UAS. Atau kamu mau memperbanyak DNA si Pito, bisa. Minta aja Terus dari dari banyaknya itu jadi kami apa? ini nanti apa? Bisa aja. Jadi produk apa? Ini jadi produk apa tuh? Iya. Coba kamu mau nikah sama siapa? Sama Davina Karamoy? Boleh. Bisa itu. Oh, dimodif. Dia tuh kalau modif nanti bisa. Terus minta DNA dia dong. Oh gampang, diculik aja. Kan Yang kalau suka dari dari rambut bisa rambut, dari rambut. rambut ya. Iya. Iya, ini bisa dari rambut. Berarti kalau dari rambut itu prosedurnya hampir mirip deh. Iya, tapi rambutnya diapain dulu misalkan. Tambahin apa menurut Nanti banyak Dia prosesnya. si rambutnya harus larut gitu loh. Iya. Kayak ngonfirmasi, kamu bener gak anak ibu bapak kamu? Nanti kan Gitu. mirip apa enggak nih DNA-nya Oh iya, gitu. dibandingin Oh gitu ya berarti teh. tes DNA tuh pakai ini. Iya. Oh, iya iya. Kan kayak yang meninggal. Yang Otopsi kasus- gitu. Nggak tahu, nggak dikenal langsung Ini kan. tuh siapa gitu. Nah, diambil kan jaringannya, nanti dia dilarutin jaringannya. Bisa dari Review, nanti diambil. tulang, bisa dari keringet juga ya teh. Bisa. Bisa dari bisa keracunan. Tuh, kalian Keracunan apa gitu? PCR. Susahnya apa? Sabar. Susahnya sabar. Iya, sabar. Berarti susahnya sabar sama mahal gitu. Mahal, iya. Apa? Oh, Ya, intinya harus steril yang steril. Steril emang nggak terlalu steril, cuman kalau bagusnya steril. Ya cuma itu sabarnya itu loh. Karena nunggunya lama. pengujiannya ini juga teh mahal. Mm-mm. Oh iya. Pak, berapa lama teh? Lama tuh. Sejam. Di PCR yang itu mah di real time sejam juga bisa dapat kita hasilnya. Kalau yang ini yang enggak ada. Kalau ininya 2 jam, ininya misalkan sejam, ya 3 kali. Jadi kayak lebih lama lah kalau yang konvensional itu. Ya, ini mah udah jatuh kawan-kawan. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau misalkan buat lihat satu siklus misalkan yang tadi Nanti kata kita teh. di ini apa ada di setting gitu loh di sini. Oh, udah ada gitu. Jadi udah ketahuan. Di situ yang di setting tuh denaturasi suhunya berapa, Waktunya berapa? terus annealing suhunya berapa, Itu bisa Misalkan disesuaikan. denaturasinya kita dapat di literatur itu misalkan suhunya 96, kita 96 misalkan denaturasinya 30 menit misalkan. Terus di annealingnya misalkan kita pakai suhunya di 60 misalkan. 60 waktunya misalkan 3 jam misalkan. Di si extensionnya misalkan kita pakai waktunya sejam, suhunya 72 gitu diatur sendiri di sini sesuai dengan denatur yang kalian pakai. Nanti Untuk PCR mas ya jadi anak mas Kasoni nanti teh udah pas nanti kayak tes salta. Gitu ya? iya satu aja lagi nggak di PCR iya kayak dia lagi ngerjain proyeknya Kasoni PCR tuh diajarin loh dari awal loh nggak lama kok dia serius tapi gratis Iya, loh. Nanti terbiasa kalau itu. Iya terbiasa nanti tidak sesulit mungkin Yang semua dibayangin. alat ya semua alat kayak misalkan PCR, PLC segala macam kan kalian mikirnya ih susah ya kayak gini-gini tapi setelah kalian pegang sekali aja itu udah kesusahan itu akan hilang serius. Ada kimia gitunya nggak teh? Iya kan pengenceran terus misalkan penambahan regen ini tuh apa itu biasa ya
kayaknya di semua ada Iya, ada. Ngitung ya, ngitung lagi Iya. berarti. Ada biologinya, ada kimianya, ada semuanya lah pokoknya Kimianya farmasi ada. mah. Terus misalkan apa sih ini tuh sebenarnya isinya apa? Kita kan harus tahu ya. Takutnya salah masukin gimana, terus udah kayak gimana. Iya. Aku PCR guys. Ini paling susah nggak? Apa ada lagi yang paling susah dari ini? Aku PCR. Kimet. Yang kimet mah gampang cuy, tinggal klik-klik doang ah. Teteh klik-klik mengeler sama balikan deui. Ayo kalau mau kimet, ayo, aku juga di kimet. Kalau menurutku kesulitan yang di video malu. Enggak apa-apa, teteh nggak akan disebar atuh. Biar bisa diulang lagi, nanti dipertimbangkan dah pas mau milih teh. Jadi yang karena ini plus minus misalkan antara ini sama pinggir Alisa Radar sama Pinggir apa? Alisa Radar Itu ngapain? Itu buat apa teh? mikroprosedur untuk kayak ini cari absorbansi kayak spektrum cuman dia nggak baseline. Tapi kan pengujiannya biasanya yang dipakai itu enzim sama aja kayak ini sisanya. Masuknya ke farmakoterapi. Kalau enzim ini. masuknya ke Farmakologi. biologi farmasi Oh. sama FFA. Enzim. Oh, enzim. Nanti sama aku dibimbingnya. Jadi yang mana ini? Ayo, kalau ini nanti sama Salta biasanya. Sama Salta sama Pak Sony. Kalau enzim ayo nanti sama aku. Sabar nggak anaknya? Tanya aja ke yang baru sekarang. Kalau teh ambilnya apa? BF. Biologi kita sama-sama di biologi farmasi. Oh iya. Dulu aku di Oh, berarti biologi. yang di sini semuanya tuh di biologi. Salta FTF. FKF. Farmakologi ya. Enggak, Yang farmasi. farmakologi itu kan? Salta farmasi aku di BF, tapi aku BF plus FKM. Ini BF murni. Tapi tetap sih aku juga tuh. Ada FKM-nya? Jadi nggak ada? Nggak Di ada. Dev Murni. Gitu deh. Udah belum ada. Tapi dia tetap ada kimianya juga Ada sama kimianya aja. Ada kalau Bertemu deh. Tapi Di semua kakak di BF gitu. Di BF enak, kenapa? Udah nyangkut Iya, semuanya. Ada FKM-nya, ada FFK-nya, ada FO-nya, Ada FTF-nya juga bisa. Yang Karena tanaman. kalian FFK nih, kalian juga bakalan ngerjain apa yang dikerjain sama anak BF. Karena kan harus KLT. Kayak bersangkutan gitu Kalian ya. harus kerjain kita kimia. Ini sekalian aja BF. Karena semuanya kan pakai tanaman ya. Jadi pasti dilakuin tuh oh di BF juga ada gitu. Oh, harus halaman. Iya. Iya, tanaman, biasanya tanaman atau misalkan apapun hewan laut ataupun bisa di biologi farmasi. Kalian harus dipikirkan dari sekarang, kalian kan di depan Itu harus sama atau nggak boleh sama apanya? tanamannya kayak ini? Bebas, kalau misalkan kalian mau project Sesuai nih, ini. misalkan teh, kamu bertiga, satu pembimbing, proyekkan satu tanaman, beda pengujian bisa. Jadi bisa patungan tanamannya gitu. Carinya yang ini yang project. Kalau project kan gratis. Kan kayak di Project biologi. gimana tuh maksudnya? Project dosen. Sama Iya, dosen. kita punya project penelitian. Berarti misalkan. ikut gitu kan ya? Iya, Diajakin kita apa ada gimana? kita ada bimbingannya biasanya kalau misalkan dosennya punya proyekan dilimpahin ke anak bimbingnya suruh ngerjain, jadi kaliannya gratis TA-nya. Oh iya iya iya. Kalau di BF biasa yang punya banyak project Bu Heni, Bu Dewi tiap tahun project itu. Kalau di FFK Bu Elna, Bu Elis, Bu Yani biasanya. Bu Aul iya Bu Aul project. Berarti harus punya dosen pembimbing yang punya banyak proyek gitu. Iya, enggak sih sebenarnya kalau dulu Siap mau tuh. iya, iya. Mau gimana, siapa gimana. juga. Terus Itu habis dosennya itu- milih. Iya. Kita yang pilih. Oh, kita Tapi yang kita milih. war. Iya kayak MKP lagi gitu. Biar Kakaknya tahu juga dosen luar. yang fokusnya di sini gimana? Nanti biasanya ada pemaparan dulu. Atau enggak kalian cari di Google Scholar, misalnya Bulia. Cari Bulia, oh Bulia tuh kayaknya lebih ke ini ya gitu. Bu Dewi lebih ke ini gitu. Satu dosen biasanya berapa mahasiswa? Kalau pas aku tuh sampai 8, 9, 10. Kalau sekarang tuh 3 sampai 5. Lebih dikit. Kalian 3 kelas. Iya. Iya. Makin dikit nanti berarti pasti ya. Oh iya, mungkin dikit lah ini. Makin dikit bisa 2, 1. Makanya harus dipikirin guys dari sekarang. Biar Apalagi nanti yang nggak cowok-cowok nih bingung. yang suka menghilang ya biasanya harus dipikirin dari sekarang, cari kelompok ilmuwan yang bikin kalian Serk. mau bekerja, Kan yang suka yakin. kerja, nyari dosennya yang bikin kalian nyaman. Ini nyamannya dalam hal ya kalau bimbingan enak, kalau apa gitu. Jangan sampai kalian yang hilang gitu, sayang loh. Harus benar-benar 4 tahun tuh harus benar-benar lulus. Rugi kalau lebih dari 4 tahun. Kan mahal juga ya di sini. Iya. Kalian berapa sih semester sekarang? Kemarin Semester 10.500. Iya sekarang lebih murah. Nanti naik lagi. enggak yang semester sekarang tuh kan yang semester 4 tuh lebih ini banyak kadang beda-beda gitu loh teh. Iya, kadang 11, kadang 10 juta. Kadang 11 sampai 12 ya. Nah kalau Terus ya? semester berapa teh?
aku udah lulus. Enggak waktu Dari 1 sampai akhir. Enggak berubah itu teh. Aku hampir berapa 14. Masuknya berapa teh? Aku hampir mau 30 nih. kok Enggak, angkatan berapa gitu teh? Angkatan 20. Mungkin corona kali. Si merintis kali deh. Zaman-zaman. Si merintis. Kayaknya kan covid guys. pas universitas itu kan 2000 berapa kan? Pas berubah ke universitas. Iya tahun 2020. Iya, Iya 2019. Abang 10 11 ya. Terus kita semester berapa ya naik 12 gitu. Paling gede 12 gitu. 12 Iya setengah. 12. Aku mah hampir bisa dibilang berat deh kayaknya kalau nggak salah. Keren. Ambil apa biasanya? Keren. Jadi mak ngulang kali jadi mendingan kayaknya di angkatan dari 21